Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kita buka halaman 228 ya. Nah, kita baca dalil kedua di bab ini, bab ke-26. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Akhrajahu. Akhrajahu ini artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, dan dari riwayat Imam Muslim beliau menambahkan wala nau'a wala ghaula. Jadi ada 6 perkara yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas satu persatu. Nabi mengatakan la adwa. Apa itu adwa? Lihat, al adwa ismun minal i'da'i. Ini adalah kata benda dari masdar i'da. Maknanya adalah wa huwa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairihi. Berpindahnya penyakit. Ilah di situ artinya penyakit tuh. Pindahnya penyakit dari si pemiliknya kepada yang lain dengan otomatis begitu. Wal manfiyu maka ya'taqiduhu ahlul jahiliyati annal illata tasri bi tabaiha la bi qadarillah. Dan yang dinafikan oleh Nabi di sini, kata Syekh Fauzan, adalah maka nayataki dua alul jahiliyah, penyakit menular yang diyakini oleh orang jahiliyah bahwa penyakit itu bisa jalan sendiri, tasri bitabi'iha, itu apa? Nular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Ya, seperti zaman sekarang misalkan kayak corona ini. Misalkan loh ya, itu bisa nular karepe dhewe tanpa ada takdir Allah. Oleh sebab itu kalau antum pernah lihat anak-anak kecil di desa-desa, itu ada orang mati, ada orang meninggal, terus meninggalnya gara-gara lara. Cah cilik-cilik dikai apa? Dikai gelang-gelang dari apa? Bambu-bambu kecil itu loh. Nah, buat apa? Nggo ben ora sawanen, ben penyakit sing meninggal itu tidak otomatis menular ke anaknya, paham? Oh, ternyata enak ya ning gone Jawa. Nah, di Arab jahiliyah dulu juga mereka meyakini penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Penyakit itu memang bisa menular, tapi dengan takdir Allah Ta'ala. Qul la yusibanna illa ma kataballahu. Tidak akan menimpa kita kecuali yang ditetapkan Allah. Jadi ya kayak corona itu nggak akan mungkin menular kecuali ditakdirkan Allah menular gitu loh, paham ya? Tapi kalau menular dengan sendirinya tidak bisa. Bukti ini kan banyak orang TBC, ya enggak? TBC itu kan banyak. Bahkan saya dulu pernah punya tetangga gitu, orangnya gemuk tadinya, kena TBC jadi kurus. Tapi alhamdulillah sekeluarganya juga nggak ada yang tertular. Berarti kan kalau Allah tidak mentakdirkan keluarganya tertular ya tidak tertular. Maka kata Nabi di sini yang pertama la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, paham ya? Ini ternyata kaitannya dengan tauhid sangat penting. Ya. Taib, adwa itu penyakit yang bisa menular dengan sendirinya, menular karepe dhewe. Nah karena ada keyakinan penyakit yang bisa menular dengan sendirinya itu dukun ki laris ngono lho ceritane. Nah, di antara backgroundnya begitu, maka Nabi nafikan di sini. Lalu yang kedua wala tiarota, kata Nabi yang dinafikan oleh Nabi adalah tiaroh yang kedua. Tiaroh kita udah tahu definisinya ya, dan di sini diulang lagi oleh Syekh Fauzan. At-tiarotu hiya tasya'um bituyuri wal asma'i wal alfadhi wal buqa'i wal ashkhasi. Tiaroh itu adalah tasya'um, berprasangka buruk dengan burung atau dengan nama-nama tertentu atau dengan lafaz-lafaz tertentu atau dengan buka itu apa? Daerah wilayah. Buka itu sebenarnya artinya sejengkal tanah artinya. Wal ashkhas atau karena sebab individu tertentu. Dia beranggapan sial dengan hal-hal itu. Seperti contoh kayak di hotel ya toh. Di hotel itu kalau antum lihat atau di rumah sakit bahkan sekarang menjalar lift itu lift 1, 2, 3 sampai 12, habis itu 14. Ora enek tangga ataupun lantai ke-13 enggak ada.
Nah, ini tiaroh, anggapan sial ya dengan sesuatu yang didengar atau dilihat. Wala, dan kata Syekh Fauzan, kalimat la untuk kalimat la tiaroh di sini yahtamilu antakuna nafiyatan wa nahiyatan. Kata Syekh Fauzan bisa jadi mengandung makna lanya itu la nafiyah atau lana nahiyah. Kalau la nahiyah berarti jangan berbuat tiaroh kan begitu. Kalau la nafiyah berarti tidak ada tiaroh, tidak ada kesialan tuh tidak ada gitu maksudnya. Paham? Beda kan? Jangan berbuat tiaroh dan tidak ada kesialan begitu. Nah, yang diinginkan di sini kata Syekh Fauzan wan nafyu ablag. Lanya itu la nafi itu lebih tandas. Ya karena bermakna penafian, tidak ada tuh anggapan sial. Paham? Berarti mengandung arti pula bahwa dilarang untuk beranggapan sial gitu loh, paham ya? Taib ini tiaroh. Lalu yang berikutnya wala hamata. Hama. Alhamatu bitakhfifil mim. Hama bacanya dengan takhfif mimnya, enggak ada tasdidnya. Bimana albumah, yaitu burung hantu. Kanu yatasya'amuna biha. Dulu orang-orang Arab jahiliyah beranggapan sial dengan burung hantu itu. Ya, jadi mereka beranggapan kalau ada burung hantu itu adalah sinyal kematian. Wah, burung hantu hinggap di suatu tempat, ya itu adalah apa? Sinyal kematian. Maka ini apa? Anggapan orang-orang jahiliyah. Faja'al hadits binafyi dzalika wa ibtalihi. Maka datanglah hadits ini, Nabi mengatakan wala hama, tidak ada sinyal-sinyal kematian dengan burung itu enggak ada. Paham? Nabi membatalkan keyakinan orang jahiliyah tersebut. Mungkin kalau di Indonesia burung gagak atau yang semisal ya kan. Kayak omahe bar diencoki burung gagak ya, mesti sesuk enak sing mati ya. Nah, ini ndak ada. Paham? Nah, ini tauhid ini, Masya Allah ya. Taib yang ketiga yang dinafikan oleh Nabi adalah hama. Lalu yang keempat adalah sofar. Wala sofaro. Sofar qila al muradu bihi, dikatakan ya ini oleh Syekh Fauzan di sini. Yang dimaksud dengan sofar ini ada dua pendapat. Yang pertama hayatun takunu fil batni. Haya apa haya? Ular. Ular yang ada di perut. Tusibul masyiyata wan nas, yang menginfeksi manusia atau masyiyah. Masyiyah itu hewan ternak. Ya, maksud kita mungkin gampangannya seperti cacing pita sing gede kan kaya ula. Nah. Masya Allah, tapi ulane ning jero usus. Weh, ngeri ya. Yas'umuna annaha asyadu adwa minal jarab. Yang dulu orang-orang jahiliyah mengklaim bahwa cacingnya itu, ular di perutnya itu lebih menular daripada penyakit kusta. Ya, Masya Allah. Faja'al hadithu binafyi hadaz za'mi. Maka datang hadits ini untuk menafikan itu. Menafikan tidak ada ular di perut itu tidak ada ceritanya. Ular di perut. Jadi memang keyakinan mereka dulu kalau mungkin kita pernah tahu pelajaran IPA itu emang ada ya ular cacing yang cacing pita hidup di usus. Tapi orang Arab dulu meyakini kuwi ora cacing, ula tenanan urip ning gone jero perut manusia atau perut hewan, dan itu lebih menular dari apa? Penyakit kusta kata mereka zaman dulu. Maka Nabi membatalkan ini. Ini pendapat yang pertama dan disebutkan pula sofar maknanya itu. Lalu sofar makna yang kedua wakilal murad. Jadi sofar di sini maknanya yang kedua adalah syahrus sofar, bulan sofar. Kanu yatasya'amuna bihi, yang dulu orang-orang jahiliyah juga beranggapan sial dengan bulan sofar. Faja'al haditsu bi ibtali dzalika. Maka datanglah hadits ini untuk membatalkannya. Nah, sebagian ulama lebih memilih pendapat sofar yang dimaksud ini adalah bulan sofar. Paham? Karena orang Arab jahiliyah mengkeramatkan bulan sofar. Di Indonesia juga ada bulan apa? Bulan Suro, nek basa resmine bulan Muharram. Mereka nggak ada tuh nikahan bulan Suro ya. Muharram tuh wah bahaya itu kalau nikah di situ. Tidak akan ini nanti celaka dan sebagainya. Nah, paham? Nah, yang dimaksud di sini wala sofar wallahu taala alam dua maknanya. Tetapi yang sebagian ulama menguatkan adalah beranggapan sial dengan hari atau bulan tertentu. Ojo manten tanggal sekian bulan sekian. Saya pernah ketemu
ada orang sudah lamaran, sudah ini tanggalnya ra cocok bro. Si jining ini jining ngono, wah iki nek nggathuk ora cocok iki, bakalan ngene. Nah akhirnya ora sedo manten. Waliyadzubillah, gara-gara wetone beda. Lalu juga ternyata di Jawa juga banyak sampai sekarang kan, ngonek meh manten iki pilih hari yang baik, jangan sampai hari-hari yang buruk. Bulan yang baik, jangan bulan yang buruk. Nah ini yang dinafikan oleh Nabi dalam hadis ini, jelas ya. Ini ternyata masalah akidah ada setiap hari kita lihat. Lalu di dalam riwayat Muslim ada tambahan, berarti perkara kelima yang dinafikan oleh Nabi, wala nau'a. Nau' sayati bayanu dzalika fi babihi insyaallah, akan datang penjelasannya dalam babnya nanti. Nau' ini cara garis besarnya adalah ini gugusan bintang artinya. Zodiak. Mau cotok we dosa. Apalagi meyakininya syirik nanti. Paham? Lalu yang berikutnya wala ghaula. Al-ghaulu yang keenam, hal yang dinafikan Nabi adalah al-ghaul. Apa itu ghaul? Jinsun minal jinni wa syayatin. Ghaul itu adalah satu jenis dari jin dan setan. Apa bedanya jin karo setan? Karo iblis? Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, kalau mau dicatat tambahi. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa iblis itu adalah abul jin. Iblis itu adalah abul jin. Seperti Adam adalah abul ins. Adam itu adalah bapaknya kita semua ya, bapaknya para manusia. Nah iblis kuwi bapake para jin. Makanya dulu sebelum Nabi Adam turun itu kan Nabi Adam, iblis dan juga malaikat itu ada di surga. Kemudian setelahnya diuji oleh Allah, diajari nama-nama dan sebagainya ya kan dalam surat. Lalu yang bisa menjawab adalah Adam. Lalu setelahnya Allah suruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi ini ingat ya, di sini para ulama menyebutkan iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Adam itu bukan sujud ibadah, saudara-saudara. Karena ada orang liberal yang memahami ora apa-apa sujud karo patung, menghormati patung ini biasa wae. Lah zaman biyen nih Allah suruh malaikat karo iblis sujud ning Adam. Ini pendapat yang batil, paham? Itu orang liberal, mikirnya sak geleme dhewe, kuwalik-walik kepalane. Nah, sujudnya iblis kepada Adam, sujudnya malaikat kepada Adam itu diperintah Allah dalam rangka ujian agar menaati perintah Allah atau tidak, paham? Maka malaikat mau menaati perintah Allah, si iblis sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya kan? Iblisnya sombong ra gelem, akhirnya dia kafir, dia diusir dari surga. Jadi metu dari surga. Setelahnya Nabi Adam seperti yang kita ketahui ya mendekati syajaratul khuldi, ya, akhirnya Nabi Adam juga dihukum untuk turun di dunia. Jadilah sing ning donya iki iblis karo Nabi Adam awalnya, ya, paham? Terus beranak pinak, Nabi Adam punya anak pinak, ya salah di sini kita ini. Ya. Nah, iblis duwe anak pinak jadine jin. Paham? Lah jin karo awake dhewe karo menungso itu sama kena beban syariat, ya kon salat, ya kon poso dan yang sebagainya. Tetapi jin ya padha karo menungso, enek sing salat, enek sing muslim, enek sing kafir. Paham? Itu jin dan bedanya jin dan iblis, mafhum, dan manusia. Lalu bedanya dengan setan apa? Kalau setan itu lebih umum. Setan itu bisa dari kalangan manusia dan kalangan jin. Siapapun yang mengajak untuk keluar dari ketaatan itu namanya setan. Baik manusia maupun jin. Dalilnya Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan bagi para nabi itu musuh dari setan kalangan jin dan kalangan manusia. Paham ya? Yuhi ba'duhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Yang satu dan yang lainnya saling meniup-niupkan kalimat yang batil. Ya. Paham? Jadi manusia sing elek ku ya setan. Maksudnya elek iki elek perangai ini, ngajak untuk keluar kepada ketaatan pada Allah, ngajak mendem, ngajak ngopo, ngajak nakal, ngajak iki setan. Paham? Ya, jin yang ngono, bisiki elek setan. Sing disembah-sembah dukun-dukun ku ya setan, mafhum. Ya. Nah, gaul ini kembali ke sini, gaul ini adalah satu jenis dari jin dan setan. Ya. Yas'umuna annaha
tudilluhum anit tariqi wa tuhlikuhum. Yang orang-orang jahiliyah dulu mengklaim kalau setan ini, jin jenis ghaul ini bisa menyesatkan mereka dari jalan dan membinasakan mereka. Faja'al haditsu bi ibtali dzalika. Maka datanglah hadis ini untuk membatalkan perkara tersebut. Wa bayanu annaha la tastati'u an tudilla ahadan au tuhlikuhu. Dan Nabi menerangkan bahwa jin itu tidak bisa ya, menyesatkan siapapun atau membinasakan tanpa izin Allah Ta'ala juga tidak bisa. Ini kaitannya dengan apa? Kalau dengan kenyataan sekarang, antum pernah dengar sing bau reksa gunung iki jin iki kan ono. Tapi nek wong Jawa ngomongin mbah ning gone ngendi? Gunung Merapi Mbah Petruk. Ya ora? Mbah Petruk ning gone Gunung Lawu Mbah sapa neh ngono. Nanti nek lewat harus ngebel-ngebel, kasih sesajen, ya enggak? Karena kalau enggak, dia akan menyesatkanmu, dia akan membinasakan desa itu atau orang yang lewat di situ ya. Nah, maka itulah kata Nabi SAW, wala ghaula. Tidak ada yang bisa mengganggu kecuali dengan takdir dan izin Allah Ta'ala. Paham? Apa? Ya sumun mengklaim itu menyangka, mengatakannya sebagai membinasakannya. Nah, makna global dari hadis ini yunfi sallallahu alaihi wasallam makanat ya ta'taqiduhul jahiliyah. Nabi menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah itu. Min i'tiqadatin batilatin, dari akidah-akidah yang batil, minat tasyaumi bituyur, dari beranggapan sial dengan burung, wa ba'di syuhur, dengan beberapa nama bulan, ya, wan nujum, juga beranggapan sial dengan zodiak, bintang-bintang, wa ba'dil jinni wasyayatin, dan juga sebagian jin dan setan. Fayatawaqqa'unal halaka wad-darara minha, sehingga mereka memprediksi tawaqqa'u itu memprediksi kebinasaan dan kecelakaan dengan hal-hal tersebut, ya, dengan hari-hari, dengan gugusan bintang dan sebagainya. Kama kana ya'taqiduna suryanal amrad min mahallil isabati ila ghairiha bi anfusiha. Sebagaimana orang jahiliyah itu juga meyakini bahwa penyakit itu bisa jalan sendiri, bisa pindah sendiri dari orang yang sakit kepada yang lainnya. Fa yaruddu sallallahu alaihi wasallam aqula hadhil khurafat. Maka Nabi membantah semua khurafat ini. Khurafat itu definisinya apa? Sudah saya sampaikan dulu. Khurafat itu definisinya adalah qissatun kadzibatun. Atau kalau jamaknya kisosun kadzibah, kisah-kisah dusta. Ya seperti orang-orang Jawa kan senangnya kisah-kisah dusta. Saya pernah dulu baca babat tanah Jawi, di antaranya mosok jarine Gunung Lawu adalah jiblokan lemah. Sing dadi dewa sapa ngono meh gawe Gunung Merapi karo Gunung Merbabu, mergo Gunung Merapi kuwi jarine adalah patoke Jawa, ben ora polah wae, makane digawe Gunung Merapi. Enek tanahe sing jiblok dadi Gunung Lawu, mungkin ora. Masuk Denggul ora. Jadi seperti itu orang-orang sukae apa? Khurafat. Ning Bandung enek sing luwih konyol neh. Enek wong nesu jenenge Sangkuriang, ngono. Nendang perahu dadi gunung. Memang gunungnya ketoke dawa ngono kaya perahu. Ning apa ya masuk Dengkul? Maksudnya masuk Dengkul itu masuk nalar. Perahu ditendang dadi gunungnya masuk Dengkul. Mafhum? Tapi orang-orang suka kayak gitu, itu namanya khurafat. Nah, kok nek ngene nek ngono akhirnya orang Jawa kan sukanya apa? Klenik. Kalau bahasa kerennya klenik. Ya, maka Nabi membatalkan semua klenik-klenik seperti itu. Wa yagrisu makana tawakkul 'ala Allahi wa aqidat tauhidil khalis. Dan Nabi menanamkan, mengganti klenik-klenik itu dengan akidah yang benar, ya, yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi intinya di sini kita nggak boleh tuh percaya dengan klenik. Paham ya? Nggak boleh. Keterkaitan dengan hadis dengan bab annaha yadullu ala ibtalit tiyarati wa annaha i'tiqadun jahiliyun. Jelas sekali di sini bahwa Nabi menyampaikan pembatilan masalah klenik-klenik, tiaroh, anggapan sial dan sebagainya. Dan menerangkan bahwa itu termasuk keyakinan orang jahiliyah. Baik. Kemudian faedah yang kita bisa ambil yang pertama,
Pertama adalah apa? Ibtalu tiaroh, jelas sekali. Batilnya tiaroh, anggapan sial kuwi ra enek. Ya. Lalu yang kedua, klenik-klenik itu kalau diceritakan ke orang-orang Eropa no ya guyu no ya toh. Wong Inggris, wong Jerman, kamu tahu nggak Gunung Tangkuban Perahu itu dulu perahu tuh. Mosok perahu tendang jadi ini. Mosok dicekel kepalane kowe waras ora malah. Iya, ya enggak boleh. Makanya itu semua kok nek loh ceritane. Nah, kita itu enggak boleh begitu. Paham? Tapi sebagian ulama memang mengatakan kalau antum membaca itu dalam rangka untuk membantah, ini kan ilmiah berarti itu dibolehkan. Ning ya nek kira-kira dhewe ra duwe ilmu ya rasa kemaki ngono lho. Kok malah bener iki Gunung Lawu iki isine demit-demit sing sekti ngene. Makane nek ning kono nek ning gone Kemuning kan ada acara apa lali aku kungkum golek apa ngono. Wis ngono-ngono aku melu kapan-kapan kungkum. Malah bahaya seperti itu, mahum. Ya. Padus. Ya nek padusan ora, ning kungkume jam 2 bengi, Bro. Ngantek esok. Iyalah begitulah acara-acara klenik. Ya mbuh kowe. Engko entuk rezeki, entuk iki sing lanang dadi ganteng dan sebagainya. Baik, yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyati annal amradha tu'di bi tabi'atiha la bi takdirillahi ta'ala. Batilnya keyakinan jahiliyah bahwa penyakit itu bisa menular sendiri tanpa takdir Allah. Ini batil itu. Paham ya? Keyakinan batil. Lalu yang ketiga, ibtalu tasya'umi. Sebentar, kalau penyakit menular, iya bisa, penyakit itu bisa menular seperti sekarang ini. Corona, qadar Allah menular seluruh dunia, ya enggak? Tapi semua itu dengan takdir Allah ngono lho ceritane. Orang menular karepe dhewe. Kan ada cara-cara menular ya kan. Nah, tadi saya ceritain TBC walaupun sekeluarga ada satu yang kena, kalau yang lainnya menjaga diri dan sebagainya tawakal pada Allah, ternyata bisa menghindarinya. Walaupun TBC itu penyakit menular. Kita tidak menafikan penyakit menular itu ada, paham? Tapi ora iso pindah karepe dhewe. Kuwi lho ceritane. Mafhum? Ya. Kemudian yang ketiga, ibtalu tasya'umi bilhamati wa syahri Safar. Pembatilan prasangka buruk dengan burung-burung kirim sinyal meninggal atau dengan bulan-bulan Safar atau yang lainnya. Jadi dengan hal itu klenik lagi, batil. Yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa. Pembatilan keyakinan pengaruh zodiak. Iya toh? Zodiakmu apa? Leo. Wah, minggu iki asmarane gagal. Waduh. Minggu iki rezekine seret. Waduh. Wis aku rasa nyambut gawe nek no minggu iki. Lah ngopo? Lah wis ramalanku kacau kabeh. Jadi Masya Allah, orang sampai berkeyakinan seperti itu dengan ramalan-ramalan bintang, dan itu dijual ya enggak? Dan orang banyak nyari itu ya. Masya Allah, ini ternyata batil. Mafhum? Kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghailan. Ya. Pembatilan keyakinan orang-orang jahiliyah tentang jin tadi. Ghailan itu jin yang menyesatkan jalan tadi. Ya. Loh, nek meyakini nih piye? Nanti akhirnya seperti orang-orang itu, nek lewat kono kudu ngebel. Nek lewat kono kapan-kapan kudu ngekei sajen, ya kan? Kadang-kadang kudu begini. Kalau kita percaya dengan klinik, syirik itu. Terbawa oleh keyakinan tersebut. Yang keenam, wujub tawakkuli 'ala Allahi wal i'timadi alaihi. Wajibnya tawakal pada Allah dan bersandar hanya kepada Allah semata. Ketujuh, ana min tahqiqit tauhid al-hadzara minal wasail mufdiyati ila syirki. Bahwa termasuk melaksanakan tauhid, ini kasih garis bawah nih, al-hadzar min wasailil mufdiyah. Termasuk melaksanakan tauhid itu adalah berhati-hati dari semua perantara yang mengantarkan kepada syirik. Jadi kita berhati-hati pada klenik, ora maca zodiak, ora gaul karo temen sing punya jimat gitu. Ini semua dalam rangka melaksanakan tauhid. Karena kalau kita membiarkan perantara-perantara syirik itu dekat dengan kita, ya wis sithik neh berbuat syirik, ya enggak? Tiap hari lunga karo kancane, gawanane jimat kancane. Paling ras pisan-pisan tekon, bro, iki piye dhewe kene engko bahaya ora? Paling kan ngono to. Sekali-sekali. Mungkin nek ra ngono kancane sing tekon,